Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat semua kan ya? Semoga kita semua dimuliakan Allah. Kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul dengan Ratu Kidul. Ini perbedaannya sangat jauh saudaraku ya. Di konten-konten YouTube itu pada menyesatkan semua. Kalau ini kamu itu belum tembus ke sana, kamu itu belum dekat dengan Allah, ya, gak usah buat konten-konten menyesatkan umat. Kamu akan mempertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Menyesal kamu nanti. Iya. Jadi begini, tentang Nyi Roro Kidul dan Ratu Kidul itu ya. Saya membahas tentang Ratu Kidul dulu. Ibu Ratu Kidul ini bidadari. Bidadari yang sudah menyelesaikan tawafnya di pohon Sidratul Muntaha. Ya. Nah, jadi sebelum manusia itu ada di bumi, Adam dan Hawa ada di bumi, itu Allah mempersiapkan bidadari-bidadarinya, tapi harus tawaf dulu. Jadi panjangnya pohon Sidratul Muntaha itu 1000 tingginya ya, 1500 tahun perjalanan. Batang pohonnya itu 70 tahun perjalanan. Nah, setelah bidadari ini tawaf, ya, sebelum manusia ini turun ke bumi, Allah mempersiapkan bidadarinya. Nah, kenapa? Karena kan di bumi ini yang menguasai kan masih jin-jin kafir, iblis ya. Jin-jin kafir yang bentuk pemerintahannya itu kerajaan dia. Nah, kenapa diturunkan bidadari? Supaya memberi keseimbangan nanti. Jadi nggak sampailah manusia itu tersesat semuanya. Jadi ada yang memberikan aura positif gitu ya. Jadi nggak semuanya aura negatif. Nah, diturunkanlah nih para bidadari. Nah, salah satunya Ibu Ratu Kidul yang menjaga selatan Jawa itu ya. Pulau Jawa di pantai selatan itu ya. Nah, turunlah Ibu Bidadari. Ibu Bidadari Kidul ini didampingin siapa-siapa aja. Itu semuanya jin muslim. Nah, seperti saya nih. Saya diberkahi Allah. Memang nih baru-baru aja di tahun 2024. Ini bidadari. Ini bidadari Anissa. Ya, kalau kalian orang-orang Rinui sudah bisa melihat, ini di sini ada ini. Nah, ini dia memakai baju, dia berlian semua udah. Tadinya belum. Ya, ini juga bidadari Ainun. Ini dia pakai baju berlian, di atasnya sini kemasan ya. Nah, terus saya ini di mana posisinya? Nah, saya ini di Jakarta, kos saya di Jakarta. Nah, jadi ini kerajaan ini. Kos saya ini kerajaan semua ini. Kerajaan besar kerajaannya, ya. Kerajaan ini di dalamnya ada ruh suci. Ruh suci ya, dijaga oleh malaikat-malaikat. Seperti itu ya. Ini hanya membahas sedikit aja. Nah, kembali lagi kita ke Ibu Bidadari Kidul. Jadi yang selama ini orang katakan versi-versi ya, versi-versi di Jawa ini, itu kamu tuh nggak paham, kamu menyesatkan umat. Jadi versi kamu tuh salah semua gitu. Kamu bilang di video itu saya lihat ya, itu Ibu Ratu Kidul itu anaknya Prabu Siliwangi, namanya Kandita. Astagfirullah. Kamu tuh kalau ininya belum ke sana, belum diperjalankan Allah, nggak usah buat video yang menyesatkan umat. Mendingan kamu buat ini aja, buat semacam konten masak memasak aja. Kamu nggak dihinakan Allah nanti. Nah, selanjutnya tentang
eh, Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Nah, ada yang bilang Nyi Roro Kidul ini pesuruh Ibu Ratu Kidul, ya. Ya enggak lah. Ibu Ratu Kidul itu kan bidadari. Masa pesuruhnya jin kafir? Kecerdasanmu nggak ada di situ. Buat konten tapi nggak cerdas. Mana mana mungkin bidadari bersatu dengan jin kafir? Nyi Roro Kidul ya Nyi Roro Kidul. Jadi sebelum bidadari itu turun ke bumi, ini kan sudah dikuasai. Allah udah taruh jin-jin kafir ya. Nah, itu ada di bumi ini nih, jin kafir semua nih. Iblis-iblis. Ya orang negatif semua lah. Ya. Nah, terus ya salah satunya Nyi Roro Kidul itu. Itu sudah lama dia bercokol di situ. Di pantai selatan itu. Nah, ada lagi katanya Nyi Blorong itu anaknya si Nyi Roro Kidul. Ya enggak lah. Nyi Roro Kidul itu kan siluman. Sementara Nyi Roro Kidul itu jin kafir. Kok kamu tahu? Gitu kan. Ya saya tahunya ya dari Allah lah. Makanya ini kamu tuh dekat dengan Allah biar tembus semuanya. Diperjalankan Allah kamu ke langit ketujuh. Bahkan lebih. Jadi kamu tahu semuanya. Kalau saya, apa yang saya sampaikan ini semua video-video saya, kan kamu cek video semuanya. Itu berdasarkan petunjuk Allah. Bukan suka-suka hati saya, bukan hiburan. Ini saya buat video ini bukan untuk hiburan, pendidikan. Semua yang saya buat ini, video-video saya semua ini, ya, ini pendidikan untuk masyarakat agar kalian terselamatkan. Ini udah di ujung akhir zaman, saudaraku. Kita nggak bisa berleha-leha, kita nggak bisa main-main lagi. Ya, ini hati-hati dalam menjalankan hidup di ujung akhir zaman ini. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu. Itu yang penting. Ya, kembali lagi kita ke tentang Nyi Blorong tadi. Nyi Blorong itu sudah jelas siluman. Berbeda dengan jin kafir. Ya, memang dia memberikan pesugihan, ya. Ya, hati-hati kalian. Masa ini mau udah di ujung akhir zaman ini sudah mau dekat kiamat, kalian kok masih cari-cari duit-duit haram. Kamu melakukan pesugihan, gak lama lagi udah mau kiamat. Logikamu di mana? Kecerdasanmu gak ada kalau gitu. Yang harusnya ini kamu itu dibersihkan. Jangan minta-minta ke kuburan. Itu gak boleh. Jangan ikut-ikutin para habib itu. Gak usah kamu ikutin. Dihinakan Allah kamu. Para habib itu udah ada, udah banyak yang dihinakan Allah. Tapi mereka nggak sadar karena mereka masih hidup. Coba nanti mereka udah mati, baru mereka menyesal. Ya, nah jangan ngalap-ngalap berkah, nggak usah. Ngalap-ngalap berkah, pesugihan, itu nggak usah. Ibu Ratu Kidul ada nggak melakukan memberikan pesugihan kayak Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong? Nggak ada, saudaraku. Ibu Ratu Kidul ini ibu yang ulas asih, ibu bidadari ini. Berbeda dengan Nyi Roro Kidul, itu sangat tipis itu. Sangat tipis, seperti kertas HPS itu, kertas itu ya. Ini. Kamu menginginkan bertemu dengan Ibu Ratu Kidul. Niatmu, tujuanmu bagus. Pengen ketemu Ibu Ratu Kidul. Tapi akhirnya kamu ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Kenapa? Ya karena ini kamu tuh nggak bersih.
niat kamu nggak bersih, badan kamu nggak bersih, pasti kamu ketemu Nyi Roro Kidul. Nah, kalau kamu keilmuannya di bawah rata-rata, Nyi Roro Kidul itu nggak akan bisa nemuin kamu. Nggak mau dia, maksud saya nggak mau dia nemuin kamu, Nyi Roro Kidul itu. Karena dengan pesuruh dia aja, kayak misalnya kan di situ ada senopatinya, ada pembantu-pembantunya. Ya kamu pembantunya nanti yang nemuin. Jadi bukan Nyi Roro Kidulnya gitu. Kecuali kamu sakti, sesakti apapun kamu, ya belum tentu Nyi Roro Kidul itu yang nemuin. Jadi hati-hati. Saya lihat di Pulau Jawa ini banyak yang tersesat. Semuanya tersesat. Baik dukunnya, apalagi orang-orang yang di pantai itu ngasih-ngasih apa itu? Ngasih-ngasih sesajen-sesajen. Itu kemana? Ke Ibu Ratu Kidul? Enggak, saudaraku. Ibu Ratu Kidul enggak minta seperti itu. Bisa kita buktikan. Ini di Jakarta ini, kerajaan ya, di Jakarta ini tempat saya. Ibu Ratu Kidul tiap malam Jumat zikir bersama saya tiap malam Jumat. Ada kuncen yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kuncen itu. Nggak tembus kuncennya. Tiap malam Jumat Ibu Ratu Kidul ke sini ke Jakarta berzikir bersama saya di kerajaan ini. Karena di sini kan roh suci. Nanti roh sucinya siapa itu nanti kamu lihat aja video sebelumnya yang saya buat. Jadi saudaraku, yang saya lihat ini ya di Pulau Jawa ini, saya tuh sangat sedih ya. Kalian itu semuanya nanti dihinakan Allah kalau masih seperti itu. Saya ingin menyelamatkan kalian. Tradisi-tradisi ini ya, tradisi-tradisi ini banyak yang salah semuanya. Saya bisa membuktikan. Mari kita ngumpul semua. Kalian belum tentu bisa bertemu dengan Ibu Ratu Kidul. Kalau kalian lebih banyaknya ketemu dengan Nyi Roro Kidul, bukan Ibu Ratu Kidul. Saya bisa pastikan itu. Spiritualis Pulau Jawa semuanya itu. Baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, sampai Timur. Semuanya itu ditipu daya. Ditipu daya kalian semuanya. Sama Nyi Roro Kidul ini tadi. Terus pertanyaannya, kok kamu tahu tentang Ibu Ratu Kidul gitu kan? Itu Ibu Ratu Kidul. Lah, ya tahulah karena kan ini saya sudah diperjalankan Allah sampai ke langit ketujuh. Jadi saya paham betul. Yang ini juga ini kan bidadari. Yang tempat saya sharing. Ada lagi di sana putri kembar. Putri kembar ini yang selalu ngobrol dengan saya sebagai utusan Allah. Sini saya juga sudah terkoneksi dengan malaikat Israel, malaikat Ridwan, tapi saya jarang ngobrol walaupun terkoneksi gitu. Jadi saya tahu kalian itu tujuan kalian tuh diplesetkan dengan jin kafir ini. Jadi aduh astagfirullah, bertobatlah wahai saudaraku ya, bertobatlah. Saya kayak ini nih ya, kalau kalian itu untuk mendatangkan Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu Kidul ya, kalian kan pakai itu kan, pakai sajen,
pakai buah-buahan, pokoknya sajen lah ya, hiu. Saya nggak ada tuh, saya nggak pakai yang seperti itu. Ya karena saya diberkahi Allah, berbeda dengan kalian. Mencari-cari ilmu itu sampai ke hutan-hutan, ke goa-goa, saya nggak ada. Tapi saya diberkahi Allah, diberikan istana, istana goib. Ini sekarang ini, ada sekarang ini. Allah barusan turunkan malam Jumat kemarin Nabi Sulaiman untuk membantu di istana ini. Roh sucinya Nabi Sulaiman bergabung dan roh sucinya para yang tadinya dewa sekarang nggak mau dipanggil dewa lagi ya, karena mereka ingin menyelamatkan umatnya masing-masing. Seperti itu. Nanti kalian tontonlah video saya yang sebelum-sebelumnya. Ya. Nabi Sulaiman. Ada nggak saya memohon-mohon? Nggak ada. Saya nggak pakai yang begitu-gitu. Di kamar kos saya ini kan kamar kos ini. Ini kecil nih kamar kosnya. Ada nggak sajian? Nggak ada saya sajian hiu. Nggak kayak kalian minta-minta memohon-mohon kepada itu Nyi Roro Kidul, manggil-manggil pakai sajian. Itu jin kafir, saudaraku. Kalian itu disesatkan kalian. Disesatkan, nanti akhirnya semuanya ke neraka jahanam. Hati-hati kalian itu. Ibu Ratu Kidul ada nggak nyuruh-nyuruh kalian ini sajen-sajen gitu, sediakan sajen, nggak ada, karena dia bidadari. Tadi saya barusan tanya kok sama Ibu Ratu Kidul, kalau Nyi Roro Kidul ya, dia salaman, saya minta salaman nih, saya panggil dia nggak akan berani ke sini. Ini kan wilayah lingkungannya kerajaan di sini. Nggak usahlah saya di kerajaan ini ya, saya ke pantai nih, dia nggak akan mau nongolin dirinya karena dia tahu siapa saya. Sekali dia salaman sama saya, dia nggak akan bakal lepas lagi. Kalau saya yang nemuin, saya tahu kalau dia apa itu senopatinya, saya tahu. Orang pesuruh-suruhannya, saya tahu. Nyi Roro Kidul ini, wah saudaraku, nanti ya, dialah nanti yang akan bersama Dajjal. Kalian itu nanti akhirnya ujung-ujungnya jadi pengikut Dajjal, karena itu jin kafir. Kita bertempur nanti ujung-ujungnya, bertempur secara gaib, bertempur secara jasad. Kalau saya udah siap, karena memang ini tugas saya untuk menyelamatkan umat, saya akan sampaikan. Kalau kalian ingin terselamatkan, rubahlah cara berpikir kalian, kembali kalian ke jalan Allah. Kan ada nih saya lihat ustadz semi dukun, dukun semi ustadz, ya kan, abu-abu. Itu nanti pengikut Dajjal semua itu, yang tidak tegakkan tauhid. Ulama-ulama yang tidak tegakkan tauhid itu akan jadi pengikut Dajjal semuanya itu. Ulama-ulama munafik ya akan ikut Dajjal semuanya. Jadi saudaraku ya, jadi kalian harus paham itu, mana yang Nyi Roro Kidul, mana yang Ratu Kidul. Seperti itu. Saya ini sejak sebelum saya diberkahi Allah ini ya, sebelum saya diberkahi Allah kerajaan goib yang di Jakarta ini, saya punya anak satu. Saya itu udah didatengin sosok berbaju hijau itu. Saya belum tahu siapa beliau ini, Ibu Bidadari Kidul, saya belum tahu. 2 atau 3 kali saya ditemuin sama Ibu Bidadari Kidul.
ditemui dalam mimpi maksudnya ya. Nah selanjutnya suatu ketika saya diajak sama teman saya ke daerah Linggapura sebelum Bumi Ayu. Linggapura itu sebelum Bumi Ayu tuh. Nah teman saya berkunjung ke situ, saya ikut gitu ya. Nah terus si bapak itu namanya Kiai, namanya Nur Sidik, saya sebutnya Kiai, bertanya kepada saya, nama kamu siapa dek, katanya. Dia ngeliatin saya aja, ngobrol sama teman saya tapi dia ngeliatin saya aja. Nama saya ini nih pak, nama istrimu ini ada Ningnya gitu kan, istri kamu itu asli keturunan Mataram Jogja Islam, keturunan kerajaan Kiai, saya bilang. Iya, keturunan kerajaan Mataram Jogja Islam. Orangnya biasa aja Kiai, bukan dilihat dari biasanya kehidupannya katanya, secara ekonomi bukan itu. Apa karena namanya ada Ning ya? Bukan, ada ini yang menyampaikan. Oh, saya langsung paham. Selanjutnya saya balik ke Jakarta, saya bertanya sama ayahandanya, ya emang ayah benar keturunan ini Mataram Jogja Islam? Iya, tapi kami nggak mau menyampaikan itu ke siapapun. Oh, nah setelah itu kami pergi berkunjung bersama keluarga besar ya, pergi ke Jogja. Nah di sana setelah saya berkunjung ke, ada itu toko perak kalau nggak salah di situ ya, usaha perak. Dari situ kami mau jalan lagi. Saya bertanya sama supirnya, Pak yang dekat di sini makam raja-raja di mana? Oh Kota Gede mas. Oh ya udah situ aja, Kota Gede, karena memang sebelumnya saya dapat petunjuk ya, main ke makam raja-raja gitu. Nah sampai di itu, di makam raja-raja Kota Gede, saya masuk tuh ke kuncen gitu ya, ada simbah di situ ya, ada simbah di situ. Mbah itu bilang udah tutup mas, tempat ini udah tutup, nggak bisa, nggak boleh lagi. Terus saya bilang gini, maaf ya mbah, saya kesini karena undangan dari sini, kalau nggak saya juga nggak datang. Dia kaget, dia lihat saya, terus dia masuk kamar. Terus beberapa ya agak lama lah, agak lama, terus dia keluar lagi, dia nyerahkan kayak pakaian gitu ya. Nah saya masuk ke dalam, lurus buka gerbang pertama, terus saya duduk sama si kuncennya, buka lagi gerbang kedua. Nah di situ saya lihat ada eyang ya, makamnya Eyang Ki Ageng Pamanahan. Nah itu banyak makam tuh di dalam gedung itu ya, di dalam ruangan itu. Istri saya dia belok ke kiri, saya nggak tahu, belok ke kiri itu dia katanya dia mandi-mandi. Nah mandi-mandi di situ katanya wangi banget katanya. Simbah putri di situ yang nemenin, ini kok wangi banget katanya, belum pernah ini ada sewangi ini orang mandi-mandi di sini katanya. Berarti kamu nih ada apa-apanya. Istri saya senyum-senyum saja ya. Ya kalau saya sih udah paham tuh maksudnya. Nah jadi saya tahunya dia, saya memastikan tahunya dia memang keturunan asli kerajaan Mataram Jogja Islam itu setelah saya mendapatkan risalah dari Allah melalui malaikat Jibril ya, itu sudah ada, saya buat videonya. Terus selanjutnya saya 7 kali saya diperjalankan Allah, 7 kali diperjalankan Allah itu ke langit ke-7, tapi memang bertahap, nggak langsung ke langit ke-7, nggak bertahap dia. Setelah itu saya jadi tahu, saya hal-hal yang membuat saya pengen tahu, saya
Saya tanya gitu ya, itu salah satunya ya istri saya tadi, ya benar nggak ini keturunan keturunan Mataram Jogja Islam? Ya benar, memang istri saya keturunan Mataram Jogja Islam. Kalau saya keturunan mana? Kan gitu ya. Ya saya yang tahu ya. Saya nggak perlu kayak orang-orang itu kekeh banget ya, masalah nasabnya kekeh banget. Dia bilang bukan turunan Rasulullah juga, dia masih ngakuin turunan Rasulullah padahal bukan. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya ingin ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tentang tadi sudah saya jawab ya, apakah anak Prabu, apakah Kandita, Kandita anak Prabu Siliwangi itu Ratu Kidul? Enggak, saudaraku, beda. Ratu Kidul sudah saya jelaskan bahwasannya itu ya bidadari. Nah, yang sekarang ini banyak tersesat orang ini sekarang di Pulau Jawa. Ya, itu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul lah yang menyesatkan. Kalian harus hati-hati. Harus cepat berubah. Ini kita sudah di ujung akhir zaman. Dan Nyi Roro Kidul itulah nanti yang membawa kalian ke neraka jahanam. Nanti dia kan bergabung sama Dajjal. Dajjalnya aja nanti nih, Dajjal di akhir September ini nih. Dia akhir September ini dia keluar, ya alam goib itu bergejolak. Alam goib bergejolak di bulan, setelah bulan September, setelah dia keluar, semua para iblis ya, jin-jin kafir, siluman ya berperanglah di alam goib nanti. Di alam goib berperang ya, energi itu kan terjadi benturan energi yang sangat dahsyat. Terjadilah guncangan di dunia manusia ini. Ini ada pertanyaan lagi ya, apakah Nyi Roro Kidul itu sudah masuk Islam? Dia tidak akan masuk Islam, saudaraku, karena kan dia menunggu Dajjal. Orang dia menyesatkan, tugasnya itu kan menyesatkan umat, tipu daya umat. Nah sekarang ini semua sudah tertipu daya. Jadi tugas dia itu ya dibilang sukses oleh iblis, oleh Dajjal. Sukses dia buat tipu daya di Jawa ini. Semuanya kena sama dia. Seperti itu. Makanya kalau Nyi Roro Kidul itu, ayo salaman sama saya, dia tidak akan mau. Tapi kalau Ibu Ratu Kidul pasti senang dekat sama saya. Sekarang pun saya panggil, Ibu Ratu Kidul ada di samping saya. Kalau saya panggil Ibu Ratu Kidul ya, kalau Nyi Roro Kidul nggak bakalan mau dia. Ibu Ratu Kidul itu tiap malam Jumat hadir untuk jikiran sama saya kok. Saya kan jadi imam untuk di alam goib. Selanjutnya, apakah Nyi Blorong adalah anak Nyi Roro Kidul? Sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi sebelum adanya para bidadari turun ke bumi ini, ya yang menguasai bumi ini kan para jin kafir dan siluman. Ya jin kafir ya jin kafir. Nyi Roro Kidul itu jin kafir udah sejak sebelum manusia udah ada. Siluman pun itu juga sama. Jadi Nyi Blorong itu siluman. Jadi nggak ada hubungannya dengan jin kafir. Nggak akan bisa berubah. Ada dukun ngomong jin kafir berubah jadi siluman. Cerdaskan dulu ini kamu dekatkan dengan Allah ya. Seperti itu ya jawaban saya. Saya bukan sombong, saya ingin menyampaikan suatu kebenaran. Ini sudah dekat di ujung akhir zaman. Kita harus menyampaikan kebenaran-kebenaran terus. Di video YouTube itu banyak orang yang melakukan kesalahan nanti ya, menyampaikan materi-materi
yang salah. Nanti kalian semua ya dihinakan Allah. Ingat kata-kata saya. Selanjutnya di situ ada apa betul gitu ya. Kian Santang meminta Nyi Roro Kidul agar kembali ke Pajajaran. Ini cerita goib ya. Kian Santang. Jangan begitu wahai saudaraku. Kian Santang itu dia udah ada di alam ruh orang-orang soleh. Jangan kalian bawa-bawa tarik-tarik lagi dia ke dunia, jangan. Ya, kamu nanti disiksa sama Allah nanti, tersiksa kamu nanti di sana. Jangan bawa-bawa Kian Santang, Eyang Prabu Siliwangi. Kalau Kian Santang udah di alam roh orang-orang soleh. Eyang Prabu Siliwangi ada di kerajaan ini. Kenapa? Ya karena Allah menginginkannya. Karena kan Eyang Prabu Siliwangi ini kan punya pengikut ya. Dia harus menyampaikan kepada pengikutnya gitu loh. Ya melalui saya. Pengikutnya siapa-siapa aja. Ya Sunda Wiwitan pengikut dia itu. Sunda Wiwitan. Terus terserah kalian. Orang-orang Sunda Wiwitan masih mau seperti yang dulu, pemahamannya apa sekarang? Upgrade diri. Karena roh sucinya yang Prabu Siliwangi itu kan udah upgrade diri, udah zikirnya udah la ilaha illallah. Dulu betul dia masih Sunda Wiwitan, tapi sekarang sudah tidak wahai saudaraku. Boleh kita buktikan di ujung akhir zaman ini. Kalian harus pinter-pinter mencari ulama. Jangan sampai kalian tersesat. Kalian harus cerdas. Mana yang Roro Kidul, mana yang Ratu Kidul. Memang semua ini dari sini. Dari sini. Kalau keimanan kalian lemah, tersesatlah kalian. Gak usah ikut-ikuti yang kayak mereka yang pesugihan, ngalap berkah, ya minta-minta ke kuburan karena kuburan itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Nggak ada itu. Dihinakan Allah kalian semua nanti. Kita itu harus tegakkan tauhid kita, jaga lisan kita, jaga ini jari kita, karena sekarang ini kan zaman medsos, nah, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dengan jari-jari ini, supaya nanti dihinakan semuanya itu. Wahai saudaraku, di Pulau Jawa ini ya, berbenah dirilah kalian, berubah kalian. Jangan kalian bagian dari Nyi Roro Kidul. Kalau kalian bagian dari Nyi Roro Kidul, kena tipu daya lah kalian, tersesat kalian. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.